Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zwawahida dari kelas IT 403 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep pemodelan berorientasi objek. Baik, topik pembahasannya antara lain konsep dan teknik pemodelan, kemudian pemodelan berbasis objek dan UML, serta contoh dan gambaran. Baik, yang pertama yaitu konsep objek dan kelas. Dalam pemrograman berorientasi objek, ada dua konsep utama yaitu konsep objek dan juga konsep kelas yang sangat penting untuk dipahami. Yang pertama yaitu objek itu sendiri. Jadi, objek didefinisikan sebagai konsep, abstraksi, atau benda dengan batasan dan arti untuk suatu masalah. Objek di sini menjelaskan dua tujuan, yaitu pengertian tentang dunia nyata itu sendiri atau secara real case dan juga sebagai dasar praktek untuk implementasi dalam komputer. Dekomposisi dari suatu masalah ke dalam objek tergantung pada keputusan dan kenyataan dari masalah tersebut. Kemudian ada kelas. Kelas yaitu suatu kelas menggambarkan kumpulan dari objek yang mempunyai sifat, perilaku, dan relasi umum dengan objek lain yang sama. Jadi, misalnya, dari objek di dunia nyata itu seperti orang, perusahaan, proses, Windows, dan lain-lain. Nah, sedangkan dari masing-masing objek itu tentu memiliki sifat atau perilaku yang unik. Nah, dari sifat itu disebut dengan atribut yang berbeda-beda seperti umum, IQ, pekerjaan. Jadi tiap objek dan juga objek yang lainnya tentu akan memiliki atribut yang berbeda. Kemudian setiap proses mempunyai relasi atau relationship. Jadi objek atau setiap objek itu memiliki atribut yang berbeda, kemudian juga memiliki relasi dengan objek yang lain seperti kalau di dalam real case ada seperti pemilik, prioritas, list, sumber daya, dan lain-lain. Kemudian konsep pemodelan. Pemodelan adalah pendeskripsian atau gambaran bentuk tertentu sebelum memulai pengkodingan. Jadi konsep pemodelan berorientasi objek merupakan konsep yang digunakan untuk menyederhanakan segala jenis permasalahan yang ada dalam sebuah sistem dengan menggunakan objek. Ada dua konsep lagi, yaitu diagram dan juga model. Diagram adalah representasi grafis dari sekumpulan elemen dalam model sebuah sistem. Sementara itu, model adalah abstraksi dari sistem dan subsistem dalam sudut pandang tertentu. Jadi, pemodelan sistem adalah proses yang mengembangkan model sistem dengan masing-masing model mewakili perspektif yang berbeda dari sistem tersebut. Nah, model ini biasanya didasarkan pada notasi grafis yang hampir atau selalu didasarkan pada notasi dalam model Unified Modeling Language atau UML. Jadi, pemodelan ini seperti memberikan gambaran tertentu sebelum seseorang itu memulai untuk melakukan project dalam menulis baris kode atau coding. Dan pemodelan ini merupakan case yang sangat penting agar tidak terjadi perubahan agar sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan. Dan juga menetapkan agar ketika proses coding itu tidak bingung karena sudah jelas modelan dan sistemnya mudah dipahami. Kemudian teknik pemodelan untuk menggambarkan sistem itu sebenarnya ada tiga, yakni model objek, model fungsional, dan juga model dinamik. Kalau model objek, yaitu menggambarkan struktur statis dari suatu objek dalam sistem dan relasi, di mana model objek berisikan dari diagram objek yang didasarkan pada objek, serta memiliki graf kelas yang memiliki relasi antara kelas lainnya. Kemudian kalau model fungsional ini contohnya yaitu flow diagram atau flowchart. Kemudian sedangkan model dinamik yaitu menggambarkan aspek dari sistem yang berubah setiap saat, contohnya yaitu state diagram. Kemudian, Unified Modeling Language sendiri adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem peranti lunak. Beberapa contohnya antara lain yaitu use case diagram yang merupakan gambar dari beberapa atau seluruh aktor dan use case dengan tujuan mengenali interaksi. Jadi kalau use case diagram ini berdasarkan use case dalam kehidupan nyata dan interaksi dalam suatu sistem. Sedangkan kalau class diagram ini menjelaskan tipe dari objek sistem dan hubungannya dengan objek lain.
Objek adalah nilai tertentu dari setiap atribut kelas entity. Kemudian state diagram seperti yang dijelaskan sebelumnya, ya ini menggambarkan urutan yang berubah setiap saat. Jadi ada suatu perpindahan aktivitas atau state. Sedangkan activity diagram yaitu dapat berupa flowchart yang digunakan untuk memperlihatkan aliran kerja dari sistem. Kemudian berikut adalah contoh kelas diagram, di mana di sini ada beberapa entitas. Di sini kelas diagram untuk program menentukan total gaji seorang employee atau pegawai yang dibagi menjadi beberapa kategori yang merupakan subkelas dari superkelas employee atau pegawai. Jadi di sini telah didefinisikan nama dari objek dan juga atributnya. Di sini ada atribut dan juga tipe datanya. Kemudian ada juga metode atau tingkah laku dari objek yang akan dibuat. Nah, di sini merupakan contoh dari pewarisan juga. Jadi saat sudah dibangun dalam suatu kelas diagram, nanti akan jelas relasi antara satu hubungan dengan hubungan yang lainnya. Kemudian ada contoh lain, yaitu di mana UML ini sama dengan konsep sebelumnya, yaitu contoh dari pewarisan atau interface di mana UML diagram akan menentukan anggota perpustakaan atau member ini termasuk dari member mahasiswa atau member luar, yaitu dengan cara memanggil metode atau tingkah laku info member. Di sini, kelas member berfungsi sebagai kelas induk dan memiliki dua kelas turunan, yaitu member mahasiswa dan juga member luar. Di mana kelas turunan berikut akan mewarisi sifat dan perilaku dari kelas member ini. Jadi akan saling berhubungan dan ini akan lebih tepat dan sangat jelas jika direpresentasikan dalam diagram, terutama ketika membangun dalam berorientasi secara objek. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.